kalimat kerja W atau where and why, yang mana di sini where and why itu memastikan peserta didik memahami where atau kemana arah unit pembelajaran tersebut dan mengapa. Di sini saya Sucitra Deli dan teman saya Siti Mardia, saya Lemani Ginting, saya Johan Surangkir. Baik, langsung saja. Di sini ada identitas pembelajaran yang kami gunakan pada mata pelajaran matematika di kelas 4 fase B, yang mana capaian pembelajarannya yaitu peserta didik mampu mengukur panjang menggunakan satuan baku milimeter, sentimeter, dan meter, dan mengenali bahwa ada hubungan terbaik antara ukuran unit dan jumlah unit yang diperlukan untuk mengukur suatu objek, serta menentukan hubungan antar satuan baku panjang, milimeter, sentimeter, dan meter. Peserta didik juga dapat menggunakan satuan baku luas dan volume. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Yang pertama, tujuan pembelajaran pertama, melalui mengamati slide PowerPoint, peserta didik mampu memahami satuan baku panjang dengan baik. Dan tujuan pembelajaran yang kedua, melalui praktik mengukur secara langsung, peserta didik mampu menyimpulkan kesetaraan satuan sentimeter dan meter dengan tepat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Elia. Silakan. Selanjutnya itu bagaimana posisi kemampuan peserta didik dilihat dari tujuan pembelajaran. Nah, jadi posisi kemampuan peserta didik dilihat dari tujuan pembelajaran adalah sebagai audiens atau sasaran yang diharapkan dapat mencapai tujuan pembelajaran yang telah disusun. Selanjutnya, mengapa tujuan pembelajaran seperti itu? Tujuan pembelajaran ditulis dalam kerangka yang mengarahkan pada kemampuan apa yang dikuasai peserta didik sebagai hasil pembelajaran. Selain itu, dengan adanya tujuan pembelajaran, kegiatan belajar mengajar di kelas akan jadi lebih jelas serta terarah. Sehingga pencapaian hasil belajar akan menjadi optimal. Kita tahu bahwa dari tujuan pembelajaran lah bagaimana kita menyusun pembelajaran, metode, media yang kita gunakan, juga dengan asesmen yang akan digunakan pada pembelajaran tersebut. Terima kasih. Saya kembali kepada moderator. Terima kasih. Selanjutnya dijelaskan oleh Siti Mardia. Terima kasih. Selanjutnya itu tentukan unjuk kerja atau dari 6 unjuk kerja. Dalam pendekatan UBD terdapat 6 aspek pemahaman, yaitu mampu menjelaskan, mampu menafsirkan, mampu menerangkan, memiliki perspektif, mampu berempati, dan memiliki pengetahuan diri. Jadi dari penjelasan di atas, unjuk kerja yang sesuai dengan elemen B, where, and dan why. Pada tujuan pembelajaran kami adalah aspek mampu memahami dan menyimpulkan karena tujuan akhir dari pembelajaran adalah agar peserta didik mampu memahami satuan baku panjang dengan baik melalui pengamatan slide PowerPoint, dan peserta didik mampu menyimpulkan kesetaraan satuan sentimeter dan meter dengan tepat melalui praktik pengukuran secara langsung. Selanjutnya itu apa kriteria yang akan dinilai untuk dipahami? Itu peserta didik mampu memahami satuan baku panjang, serta peserta didik mampu menyimpulkan kesetaraan satuan sentimeter, milimeter, dan meter. Terima kasih. Selanjutnya di sini ada penilaian keterampilan, akan dijelaskan oleh Johannes. Nah, jadi kami di sini memiliki penilaian untuk proses kriteria yang harus dipahami oleh peserta didik, yaitu penilaian keterampilan. Yang pertama kami bahas yaitu dapat kita perhatikan yaitu memberi penilaian keterampilan. Yang pertama kami amati itu yaitu mengukur benda dengan tepat. Nah, di sini ada skor poin yang kami buat yaitu mulai dari 4, di mana peserta didik dapat mengukur 4 benda dengan tepat. Dan yang ketiga, peserta didik dapat mengukur 3 benda dengan tepat. Dan siswa mendapatkan 2 skor itu, peserta didik dapat mengukur 2 dengan benda tepat, dan siswa jika dia mendapatkan 1, dia mendapatkan 1 ketika melakukan pengukuran benda dengan tepat. Dan yang kedua yaitu merubah satuan sentimeter ke meter.
Nah, di sini peserta didik dapat merubah satuan sentimeter ke meter dan mendapat dan dengan 4 benda dengan tepat. Di sini peserta didik mendapatkan 4 skor, dan selanjutnya peserta didik dapat merubah satuan sentimeter ke meter, dan di sini dia dapat mengubah dengan 3 aspek, yaitu dengan satuan benda dengan tepat dia mendapatkan 3 skor. Dan peserta didik dapat merubah satuan sentimeter ke meter. Di sini peserta didik mengerjakannya dengan 2 soal atau 2 benda dengan tepat, dia mendapatkan 2 skor. Peserta didik dapat merubah satuan sentimeter ke meter dengan 1 benda dengan tepat, dia mendapatkan skor 1. Nah, di sini selanjutnya penilaian sikap. Nah, di sini aspek yang kami amati yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa atau berakhlak mulia. Nah, di sini peserta didik sangat baik dalam menunjukkan sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dia di sini mendapatkan skor 4 dengan kriteria SB. Dan selanjutnya peserta didik sudah baik dalam memberikan sudah baik dalam melakukan berakhlak mulia dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di sini dia mendapatkan skor 3 dengan kriteria B. Selanjutnya peserta didik cukup baik dalam melakukan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Di sini dia mendapatkan skor 2 dengan kriteria C. Selanjutnya peserta didik belum mampu menunjukkan sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di sini dia mendapatkan skor 1 dengan kriteria K. Dan begitu juga dengan selanjutnya pendidikan global yang kami amati juga, begitu juga dia mendapatkan skor ada 4, 3, 2, 1. Dan bergotong royong juga kami amati dan mandiri serta bernalar kritis. Dan yang terakhir yaitu penilaian pengetahuan. Yang pertama itu peserta didik mampu menentukan hubungan antara satuan baku panjang sentimeter dan meter. Nah, di sini materinya satuan baku panjang. Nah, di sini indikator soal. Yang pertama itu peserta didik mampu menyebutkan alat ukur panjang yang digunakan oleh tukang kayu. Nah, di sini kami buat ada level kognitifnya yaitu C1 dan C2. Nah, C1 itu yaitu tentang yang tadi saya bacakan, dan di sini kami membuat soal, ada 10 soal. Nah, jadi kriteria penilaian utama ini, dia kalau siswa menjawab pertanyaan dengan benar, dia mendapatkan skor 1, dan jika memang jawabannya salah, dia mendapatkan 0. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Johannes. Sekian presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah kami lakukan, adakah teman-teman yang ingin memberikan saran atau tambahan? Dipersilakan. Baik, kepada Mbak Diana kami persilakan. Atas kesempatannya. Di sini saya hanya mengomentari tentang penampilan dari presentasi video yang dipaparkan oleh kelompok. Menurut saya sudah baik, bagus, tertata dengan rapi dan terstruktur, dan juga dalam video itu juga terdapat pelampiran penilaian yang cukup baik, karena di dalam penilaian kalian yang kelompok kalian buat terdapat kategori penilaian yang memudahkan kami sebagai referensi membuat penilaian seperti itu. Seperti tadi contohnya ada penilaian kategori 4, 3, 2, dan 1. Nah, itu juga menambah wawasan bagi kami untuk membuat penilaian selanjutnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Diana atas komentar positifnya. Sekianlah presentasi dari kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.